Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Permatasari dengan NIM 12030301008 dari kelas ATN 4C. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Konstitusi. Di sini saya akan membahas mata kuliah Hukum Konstitusi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7. Pertemuan pertama yaitu membahas mengenai kesan dan pesan selama perkuliahan tatap muka dan bagaimana mekanisme perkuliahan untuk kedepannya. Pertemuan kedua yaitu membahas mengenai konsep konstitusi. Konsep ini dapat dikatakan sebagai draft, seperangkat kegiatan yang fokus membahas mengenai suatu hal, mulai dari definisi, objek, sifat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada asal mula konstitusi. Yang pertama, Aristoteles mengungkapkan bahwasanya filsuf-filsuf pada zaman Yunani itu sangat banyak. Filsuf ini merupakan segolongan orang-orang yang memiliki daya ingat yang kritis terhadap suatu hal keadaan. Yang mana asal mula konstitusi ini sudah ada pada masa ini, namun tidak secara eksplisit dikatakan dengan konstitusi. Yang kedua ada Yunani. Asal mula sebuah konstitusi ini erat hubungannya dengan sebutan Respublika Constituere, sehingga memunculkan semboyan dalam pemerintahan pada masa itu. Substansinya ada hanya seorang pemimpin atau raja yang berhak atau memiliki kewenangan untuk membuat aturan sebuah undang-undang dasar, yang mana aturan undang-undang dasar itu berlaku bagi masyarakat yang dipimpinnya. Yang kedua ada Roma. Roma ini pun sama lahirnya sebuah konstitusi yang konon katanya dilatar belakangi oleh dominasi kaum gerejawan. Selanjutnya ada Inggris. Di Inggris ada istilah Constitution of Clarendon 1164. Undang-undang Clarendon ini diresmikan oleh Henry II pada Januari 1164. Pada substansinya adalah berbicara mengenai batasan kewenangan. Selanjutnya Prancis. Istilah konstitusi disebut dengan constituer, yang artinya membentuk. Yang terakhir ada Belanda dengan sebutan grondwet, yang mana wet merupakan aturan, sedangkan grond tanah atau dasar. Adapun beberapa pendapat dari kalangan sarjana hukum, yang salah satunya yaitu Bagirmanan. Ia berpandangan bahwa konstitusi dapat dilihat dari dua sisi. Pertama dalam arti sempit, yang kedua dalam arti luas. Secara sempit, konstitusi dikatakan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur tentang hukum kenegaraan. Sedangkan secara luas, bahwa konstitusi tidak hanya berbicara tentang hukum kenegaraan, melainkan termasuk hal yang sifatnya mendukung hukum yang di dalamnya terdapat hak warga negara dan hak asasi manusia dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari konstitusi, yang pertama pengatur kekuasaan, yang kedua pengawasan kekuasaan, dan yang ketiga arahan penyelenggaraan kekuasaan. Adapun fungsi konstitusi, yaitu sebagai jawaban berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat. Selanjutnya muatan konstitusi. Yang pertama pengakuan hak asasi manusia, yang kedua struktur ketatanegaraan yang mendasar, yang ketiga pemisah atau pembatas kekuasaan. Selanjutnya klasifikasi menurut Casey Ware 1975. Yang pertama konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang kedua konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak derajat tinggi. Yang keempat konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Yang kelima konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Adapun prinsip konstitusi. Prinsip dasar konstitusi merupakan cita hukum atau ideals, adalah maksud, semangat, visi misi, dan obsesi yang melatar belakangi lahirnya atau dibuatnya suatu aturan hukum yang sering kali berhubungan dengan tempat di mana aturan tersebut dibuat. Pertemuan ketiga yaitu membahas mengenai sejarah konstitusi. Yunani merupakan salah satu negara yang banyak melahirkan para filsuf. Adapun beberapa pemikir dalam konstitusi yang dianggap memiliki kontribusi gagasannya dalam hukum konstitusi tersebut, yaitu yang pertama ada Sokrates 470 sampai dengan 347 sebelum Masehi.
Ia merupakan seorang filsuf terkenal yang mana pada masa ini sudah terdapat pemikiran mengenai konstitusi. Yang kedua ada Plato, 429 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Pada masa ini sudah terdapat beberapa substansi pemikiran mengenai konstitusi. Pada masa ini sudah dikodifikasi dalam buku yang berjudul Politeia atau The Republic, Politikos atau The Statesman, dan Nomoi atau The Law. Adapun aliran-aliran konstitusi, yang pertama aliran Rule of Law atau Anglo-Saxon, yang kedua aliran Reichsstaat. Adapun kedudukan konstitusi, yang pertama sebagai pembatas kekuasaan, yang kedua pengatur kekuasaan, yang ketiga penyamaan hak asasi manusia. Pertemuan keempat yaitu membahas mengenai terbentuknya konstitusi. Konstitusi merupakan seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Asas-asas sebuah negara hukum. Yang pertama ada asas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua ada asas legalitas. Yang ketiga asas pembagian kekuasaan. Yang keempat asas peradilan bebas yang tidak memihak. Yang kelima, asas kedaulatan rakyat. Yang keenam, asas konstitusional atau hukum dasar. Adapun 3 proses pembentukan konstitusi. Yang pertama, given atau pemberian. Yang kedua, on for force. Yang ketiga, revolution. Selanjutnya terdapat States Fundamental Norm. Menurut Hans Nawiaskay, bahwa States Fundamental Norm didefinisikan sebagai landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Menurut Hans Nawiaskay terdapat 4 poin. Poin yang pertama, norma fundamental negara atau States Fundamental Norm. Poin yang kedua yaitu aturan dasar negara. Poin yang ketiga, undang-undang formal. Dan yang poin yang keempat, peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Yang kedua ada ideologi. Ideologi merupakan keseluruhan pandangan cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Yang ketiga ada norma. Norma merupakan petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari berdasarkan suatu alasan atau motif tertentu dengan disertai sanksi. Pertemuan kelima yaitu membahas mengenai isi dan sifat konstitusi. Isi konstitusi, menurut Casey Ware, berpendapat ada beberapa perbedaan dalam isi konstitusi. Casey Ware berpendapat ada beberapa perbedaan dalam isi konstitusi. Yang pertama ada negara kesatuan, yang mana negara kesatuan ini memiliki struktur umum negara atau alat perlengkapan negara. Yang kedua, hubungan kekuasaan, ialah trias politika yang membahas mengenai pembagian kekuasaan. Yang ketiga, hubungan negara dengan warga negara. Yang kedua ada negara federal, yang memiliki wewenang pemerintahan federal dan bagian. Wewenang semua pemerintah bagian secara limitatif. Pendapat yang kedua yaitu Bagirmanan, yang mana susunan dan organisasi negara, alat-alat kelengkapan negara, tugas wewenang, serta hubungan antara organ negara yang satu dengan yang lainnya, hubungan antara warga negara, dan pemerintah. Pendapat selanjutnya yaitu menurut C.F. Strong. Yang pertama, kekuasaan pemerintah. Yang kedua, hak-hak diperintah. Yang ketiga, hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah. Selanjutnya terdapat sifat konstitusi. Menurut Astim Rianto terbagi atas 6. Yang pertama, luwes, fleksibel, dinamis, dan mengikuti perkembangan. Yang kedua, tegas dan kokoh, kuat, tahan untuk selama-lamanya. Yang ketiga, realistis berdasarkan keadaan dan kenyataan yang ada. Yang keempat, idealistis, impian. Yang kelima, konservatif, dan yang keenam, progresif. Pertemuan keenam yaitu membahas mengenai nilai konstitusi. Nilai konstitusi ini merupakan hukum tertinggi suatu negara. Adapun beberapa nilai konstitusi yang berkembang menurut Karl Loewenstein.
Yang pertama normatif, yang kedua nominal, yang ketiga semantik. Dan pertemuan ketujuh yaitu membahas mengenai perubahan konstitusi. Yang pertama ada mengenai cara perubahan konstitusi. Yang pertama revolusi. Revolusi ini merupakan suatu gerakan yang menghendaki perubahan total terhadap keberadaan suatu negara termasuk konstitusi. Yang kedua perubahan arti dari kalimat yang tetap atau penafsiran. Yang ketiga perubahan formal. Perubahan formal ini perubahan yang dilakukan dengan pengubahan redaksi dalam konstitusi. Yang keempat keputusan hakim. Yang kelima kebiasaan konstitusi. Yang kedua mendorong perubahan. Yang pertama perkembangan peradaban, yang kedua perang, yang ketiga krisis ekonomi, yang keempat negara kesejahteraan, yang kelima pandangan masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada amandemen formal. Yang pertama pada umumnya konstitusi bersifat kaku atau rigid. Yang kedua konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang, bukan alasan sederhana atau serampangan. Yang ketiga rakyat harus diberi kesempatan mengungkapkan pandangannya sebelum dilakukan perubahan. Yang keempat, dalam sistem federal perlu adanya persetujuan negara bagian. Yang kelima, hak individu dan masyarakat harus tetap dilindungi. Selanjutnya bagian 4 yaitu cara perubahan yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Yang pertama fixed quorum of members and qualified vote. Yang kedua pembubaran legislatif dan diikuti dengan pemilu. Yang ketiga sidang gabungan. Yang keempat oleh rakyat melalui referendum. Yang kelima oleh sebagian besar negara bagian. Yang keenam oleh suatu badan khusus. Selanjutnya pembahasan yang kelima yaitu bentuk-bentuk perubahan. Fixed quorum of members and qualified vote. Yang pertama pengganti atau renewal, mengganti konstitusi dengan konstitusi yang baru. Yang kedua perubahan atau amandemen, masih menggunakan konstitusi lama namun terdapat yang dirubah, yaitu menambah ketentuan, mengurangi ketentuan, dan mengubah ketentuan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.